Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fitri Antoni, NIM 19053775, mahasiswi Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membuat video tugas mengenai sistem informasi akuntansi tentang pengendalian sistem informasi. Baiklah, kita mulai slide-nya. Yakni pengendalian sistem informasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan profil saya terlebih dahulu. Yakni nama saya Dea Fitri Antoni, NIM 19053775, jurusan Pendidikan Ekonomi, konsentrasi akuntansi, Universitas Negeri Padang. Masuk kita kepada pertanyaan yang pertama, yakni mengenai sistem keamanan. Pertanyaannya, jelaskan mengapa sebuah entitas bisnis mau menggunakan sebagian atau semua hal ini, baik itu firewall, CIRT, Instruction Prevention System, dan Interaction Detection System. Maka dari itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa-apa saja pengertian dari macam-macam hal tersebut. Yang pertama itu adanya firewall. Firewall ini dapat dikatakan sebuah alat teknologi yang memiliki fungsi membangun dinding seperti dinding pembatas. Ia bertugas menjadi sebuah pembatas. Batas ini diciptakan di antara komputer dan jaringan internet yang kita gunakan. Tidak hanya di komputer, firewall ini juga tersedia di HP ataupun gadget yang kita gunakan. Firewall ini dapat berupa contohnya seperti jika kita ada panggilan masuk dari orang yang tidak dikenal, maka kita akan membloknya. Nah, blokan inilah yang disebut juga dengan firewall. Yang kedua itu yakninya CIRT atau singkatan dari Computer Incident Response Team. Adalah organisasi yang diberikan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mendukung respon terhadap peristiwa keamanan komputer atau insiden. CIRT dapat dibuat untuk negara, pemerintah, lembaga ekonomi, organisasi komersial, lembaga pendidikan, dan bahkan non-profit entitas. Artinya, CIRT ini berguna bagi semua pihak-pihak yang menggunakan untuk mencegah adanya komputer insidennya. Tujuan dari CIRT ini ialah untuk meminimalkan dan mengontrol kerusakan akibat dari insiden, memberikan panduan yang efektif untuk respon dan kegiatan pemulihan, dan bekerja untuk mencegah insiden di masa depan. Nah, makanya dari beberapa entitas bisnis itu mau menggunakan macam-macam dari hal tersebut karena bermanfaat bagi perusahaannya nantinya. Lanjut. Selanjutnya itu adanya Instruction Detection System atau disingkat dengan IDS. Sebuah metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan. IDS ini dapat melakukan inspeksi terhadap lalu lintas inbound dan outbound dalam sebuah sistem atau jaringan, melakukan analisis dan mencari bukti dari percobaan intrusi. Maksudnya di sini, IDS itu dapat digunakan untuk kita mendeteksi hal yang mencurigakan dalam sebuah sistem. Misalnya jaringan kita ada yang mengalami masalah atau kita curigai, maka kita akan menggunakan IDS ini. Lanjut, yang terakhir itu IPS atau Intrusion Prevention System, sebuah perangkat jaringan atau perangkat lunak yang berjalan di belakang firewall untuk mengidentifikasi dan memblokir ancaman terhadap jaringan dengan menilai setiap paket yang melintas berdasarkan protokol jaringan dalam aplikasi dan melakukan pelacakan ancaman terhadap keamanan jaringan. Nah, tampak perbedaan antara IDS dan IPS ini. Dia sama-sama sebuah metode yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas, namun IDS lebih ke arah hanya mencurigakan saja. Sedangkan IPS itu langsung memblokir ancaman yang ada di dalam jaringan tersebut. Lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pengendalian. Ada 3, yang pertama itu preventif, kedua detektif, dan yang terakhir itu korektif. Pengendalian untuk preventif ini lebih untuk mencegah timbulnya suatu masalah sebelum masalah tersebut muncul, seperti training karyawan, pembatasan akses,
dan lain sebagainya. Yang kedua itu adanya pengendalian untuk pemeriksaan detektif. Pengendalian ini dilakukan untuk mengungkapkan masalah pada saat masalah tersebut muncul. Misalnya kita sudah menemukan masalahnya. Nah, pada masalah tersebut kita akan melakukan pengendalian seperti rekonsiliasi bank dan perubahan berkala user ID atau PIN dan lain-lainnya. Yang terakhir itu ialah pengendalian untuk koreksi atau korektif. Pengendalian ini dilakukan untuk memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk kepentingan pemeriksaan. Nah, sepertinya kita mengalami masalah. Lalu pada pengendalian koreksi ini kita akan memecahkan masalah tersebut agar menemukan jalan keluarnya, seperti pemeliharaan atas data cadangan. Baiklah, itulah 3 jenis pengendalian. Lanjut kita kepada pertanyaan. Di antara 3 jenis pengendalian tersebut, preventif, detektif, korektif, manakah yang akan paling saya prioritaskan untuk diterapkan pada sebuah entitas bisnis? Bagi saya akan memprioritaskan, yakni yang pertamanya pengendalian detektif, yakni mendeteksi adanya suatu masalah terlebih dahulu. Setelah itu lalu saya akan memecahkan masalah tersebut melalui pengendalian korektif, dan yang terakhir itu dengan pengendalian preventif. Habis itu, apakah tipe yang saya pilih itu sama dengan kasus yang saya baca? Ya, berdasarkan kasus atau sumber yang saya baca itu sama, yakni tentang pengaruh pengawasan preventif dan pengawasan detektif terhadap efektivitas pengendalian anggaran. Nah, yang terakhir itu, apakah tipe yang saya pilih itu sama dengan perusahaan yang tidak punya sistem sama sekali dengan yang sudah punya sistem? Tentu saja berbeda. Mengapa demikian? Karena apabila perusahaan tersebut tidak mempunyai sistem sama sekali, yang pertama itu perbedaannya ini suatu perusahaan itu akan sulit dalam mengelola waktu karena perencanaan-perencanaannya yang masih belum matang. Yang kedua itu dia akan kesulitan dalam pengendalian karyawannya. Dengan tidak adanya sistem tadi, maka dia akan sulit untuk mengendalikan bagaimana kegiatan karyawannya tersebut di dalam suatu perusahaan. Yang ketiga itu tidak efektivitas dalam keamanan suatu bisnis. Dengan tidak adanya suatu pengendalian, maka suatu usaha bisnis akan kesulitan dalam keamanannya. Yang terakhir yakninya sistem pengendaliannya tidak terstruktur. Mengapa demikian saya katakan? Karena apabila suatu perusahaan itu tidak mempunyai sistem bisnis, maka pengendaliannya pasti tidak akan terstruktur dan berjalan dengan sebagaimananya. Lanjut. Nah, berdasarkan kasus tersebut, yang pertama adanya pengendalian preventif. Mengapa saya memprioritaskan tadi yang ketiga tadi dan meletakkan preventif terakhir? Karena pengendalian preventif ini tidak dapat mencegah masalah. Karena untuk mencegah masalah tersebut, tidak dapat dilakukan secara maksimal. Mengapa demikian? Karena hal tersebut terjadi di dalam internalnya sendiri oleh pihak dalam tersendiri. Apabila pihak dalam tersendiri itu tidak mau berpartisipasi, maka hal tersebut tetap akan terjadi, seperti kecurangan-kecurangan dalam penyalahgunaan anggaran biaya. Yang kedua itu pengendalian detektif. Pengendalian ini dapat mencegah agar tidak terjadinya kecurangan-kecurangan. Hal ini dikarenakan para pihak pelapor yang telah melakukan pendeteksian pada masalah itu akan memberitahukan pada pihak di atasnya agar sistem informasi dari usahanya tersebut tidak diketahui oleh pihak luar maupun pihak yang lainnya. Yang ketiga itu pengendalian korektif dapat mencegah agar tidak terjadinya kecurangan-kecurangan karena dalam metode pengendalian ini sangat ketat. Sebab bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam pengendalian korektif ini akan dikenakan sanksi yang berat bagi yang melakukannya. Lanjut kita kepada pertanyaan ketiga, yakni pemisahan tugas dan fungsi terkadang tidak mungkin secara ekonomis untuk sebuah bisnis kecil. Menurut saya, apa solusi untuk mengatasi hal ini? Baiklah, akan saya jawab mengapa pemisahan tugas itu tidak mungkin secara ekonomis untuk sebuah bisnis. Yang pertama, hal tersebut dikarenakan pengendalian terhadap tenaga sumber daya manusianya yang sering kekurangan sumber daya manusianya. Akibat dari sumber daya manusia yang sering kekurangan, maka usaha bisnis
Baiklah, kita lanjutkan. Hal ini dikarenakan pengendalian terhadap tenaga sumber daya manusianya. Mengapa demikian? Karena dengan sumber dayanya yang sedikit, maka ia akan kesulitan dalam mengelola usaha bisnisnya. Dan pasti sebuah usaha bisnis tersebut akan sering menambah lagi sumber daya manusianya. Dan hal tersebut dapat mengeluarkan biaya-biaya tambahan lainnya untuk membayar tenaga sumber daya manusia tersebut. Dan hal yang paling menonjol sekali, yakninya dalam mengelola bisnis, usaha bisnis kecil ini masih menggunakan teknologi yang kurang modern atau semi modern, sehingga membuat usaha bisnis kecil masih mengalami kesulitan dan terutama pada hal pembagian wewenang beserta tugasnya. Maka dari itu, saya pribadi memberikan solusi sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan sumber daya manusia yang lebih dibatasi agar dapat mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu, dan dalam efektivitas pemisahan tugas dan wewenang juga lebih mudah lagi. Karena dengan sedikitnya sumber daya manusia akan lebih mudah lagi dalam pemisahan tugas dan wewenangnya, dan biaya-biaya yang pengeluaran tidak perlu lagi akan lebih terminimalisir, baik dari segi pelaporan tentang perkembangan usaha maupun yang lainnya. Yang kedua itu, penggunaan teknologi yang lebih modern juga perlu ditingkatkan. Dengan melihat contoh-contoh yang telah ada, maka hendaknya para pelaku usaha bisnis kecil dapat mengembangkan hal tersebut serta memberikan variasi atau kreasi yang lebih menarik lagi pada teknologi yang akan digunakan nantinya. Dan yang ketiga itu adanya pengendalian lainnya seperti mengatur ulang kembali manajemen maupun prosedur dari usaha bisnis tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Apabila manajemen dan prosedurnya telah baik, maka insya Allah usaha tersebut akan berjalan dengan baik. Lanjut kepada pertanyaan yang terakhir, apa tanggapan saya terhadap perusahaan yang menetapkan kebijakan memonitor aktivitas karyawan bekerja menggunakan komputer di kantor dengan alasan keamanan dan pengendalian? Jawaban saya, menurut saya itu hal yang sangat wajar, karena selagi masih dalam konteks untuk menjaga keamanan dan pengendalian, mengapa pengendalian itu merupakan hal yang wajar bagi suatu perusahaan. Mengapa demikian? Karena hal memonitoring karyawan tersebut tujuannya agar tidak terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Selain itu, kita juga dapat mengetahui bagaimana cara kerja dari karyawan tersebut. Apakah ia bekerja dengan rajin atau hanya bermalas-malasan saja dengan kegiatannya tersebut. Selain itu, kita harus lebih mengetahui lagi apa sih monitoring tersebut. Monitoring itu ialah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui. Pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. Selain itu, tujuan monitoring ini ialah untuk mengamati atau mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya atau upaya pemecahan. Nah, maka tidak ada sih masalahnya bagi saya untuk memonitor karyawan yang bekerja itu dengan menggunakan komputer, karena kita akan lebih antisipasi lagi dalam hal untuk di masa depannya, agar kita mengetahui apa saja yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Baiklah, ini merupakan daftar rujukan yang saya ambil. Sampailah kita kepada slide terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian video dari saya. Jika ada salah penyampaian atau salah pemahaman, saya mohon maaf. Terlebih dan terkurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.